Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di markas besar Kopruhisar, terlihat semua Alpen tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk penaklukan. Kemudian Gubrus mengatakan, tidak ada kabar dari Turgut Bey. Turhan juga mengatakan, jika Turgut Bey tidak datang, apa yang akan kita katakan kepada Osman Bey? Dan Besungur mengatakan, kita telah bersama selama bertahun-tahun, kita telah berjuang bersamanya. Turgut Bey tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu Alpen lainnya mengatakan, saudara, kita selalu bersama, termasuk Mama Racik. Tidak seharusnya dia melakukan itu. Cerkutai juga mengatakan, dia tidak akan melakukannya, tidak akan. Tapi, bukankah ini tentang benteng, Konur? Dan Konur menjawab, kita tidak dapat menerimanya jika dia membelakangi kita karena benteng, Cerkutai. Lalu Besungur bertanya, apakah menurut kalian pria yang kita percayai masih mendukung kita? Dan Cerkutai menjawab, hati Turgut Bey hancur. Apa yang kau lakukan ketika hatimu sedang patah? Kau menghancurkan orang-orang kafir. Begitulah caranya. Dan Turgut Bey tahu itu. Dia akan datang. Lalu Konur mengatakan, terserah dia untuk datang ke sini atau tidak. Tapi kita membutuhkan ketapel dan senjata pengepungan. Dia tidak bisa melakukan itu. Seolah-olah dia yang merampas mereka. Mendengar ini Cerkutai mengatakan, tidak, dia tidak bisa melakukan itu. Tapi dia akan mengumpulkan senjata dan saudara-saudaranya dan berangkat. Namun Syamil bertanya, bagaimana jika dia tidak memberikan ketapel? Apa yang akan dilakukan Osman Bey? Tidak lama Osman, Bala, dan pasukan Alpennya tiba. Dengan melihat sekeliling, Osman bertanya, di mana ketapelnya? Dan Konur menjawab, Turgut Bey tidak memberikan ketapelnya, Beim. Mendengar ini membuat Osman merasa kesal. Sahabat kita beralih sejenak ke kastil Inegol. Valide Ismihan Sultan mendatangi Turgut. Dan dengan penuh hormat, Turgut menyambut kedatangan Ismihan Sultan meskipun dia tidak menyangka bahwa Ismihan akan datang. Kemudian dengan kesombongannya, Ismihan bertanya, sejak kapan negara Seljuk memberitahu sebelum mengunjungi tanah mereka, Turgut Bey? Sejak kami meninggalkan perbatasan, banyak hal telah berubah di sekitar sini. Properti Osman Bey yang paling berharga adalah Inegol, tentunya. Mendengar ini Turgut mengatakan, kau ingin aku melawan Osman Bey dengan membuatku berkata, Inegol adalah milikku? Dia akan marah padaku, aku akan marah padanya, dan aku akan bergabung denganmu. Apakah itu yang kamu inginkan, Valide Sultan? Ini adalah masalah antara saudara. Jika kamu mencari pria yang bisa mengkhianati Osman Bey, pergi dan cari dia di tempat lain. Karena tidak ada pengkhianat di sini. Lalu Ismihan mengatakan, kamu salah mengerti aku, Turgut Bey. Aku hanya ingin melihat tanah Osman Bey. Kamu adalah salah satu beynya Osman. Tidak lebih dari bayangannya. Siapapun yang berada dalam bayang-bayang akan terbiasa dengan kegelapan. Lalu Turgut mengatakan, Valide Sultan, untuk mengambil Inegol, aku hanya memiliki beberapa Alpen denganku sekarang. Aku kehilangan sebagian besar tentaraku. Aku sendiri yang menancapkan bendera di Inegol. Dan Ismihan mengatakan, aku mendengarnya, Turgut Bey. Untuk alasan ini, kamu kehilangan istri dan anakmu. Terlepas dari semua penderitaan, kamu tidak mengkhianati Osman Bey. Itulah mengapa aku membutuhkanmu untuk bersamaku sebagai seorang Bey. Kamu berbeda dari Osman Bey. Kamu hanya ingin hakmu. Kamu hanya ingin harga darah yang kamu tumpahkan. Apa yang Osman Bey lakukan saat kamu menuntut hakmu? Bukankah dia mengabaikanmu begitu saja, Turgut Bey? Di mana harga darah tentaramu yang hilang? Bekerjalah denganku, Turgut. Jadi, kamu akan memiliki posisi di negara bagian. Kamu akan hidup dalam kemakmuran. Pertimbangkan ini, kita akan bertemu lagi. Turgut Bey, kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Kemudian Ismihan pun pergi meninggalkan kastil. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dengan perasaan kesal, dia mengatakan, baiklah, Turgut,
Persaudaraan kita seperti benteng. Kau mengkhianatiku. Aku akan memaafkan jika kamu hanya mengkhianatiku. Tapi kau mengkhianati tujuan kita. Aku tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang lebih memilih keinginan mereka sendiri daripada tujuan Islam. Sekarang, semua orang lihat hati mereka. Lihat hati kalian. Siapapun yang memiliki keinginan dan ego yang sama, dia bisa pergi sekarang. Siapapun yang bergabung dengan meja iblis dan bekerja dengan sekutunya, dia bisa pergi sekarang. Siapapun yang tidak punya hati untuk ini, dia bisa pergi sekarang. Aku lebih suka berjalan sendiri daripada berjalan dengan orang yang tidak punya hati. Dan saat Osman hendak pergi, seketika semua Alpen menarik pedang mereka seraya berkata, "Kami bersamamu, Osman Bey. Tujuanmu adalah tujuan kami. Tujuanmu adalah tujuan kami." Kemudian Osman mengatakan, "Jika ketapel tidak tiba pada malam hari, aku akan memenggal kepala Turgut Bey." Mendengar ini membuat mereka semua terdiam. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Aktemur yang memperhatikan Alcicek dari kejauhan, kemudian memberanikan diri untuk menghampirinya. Kemudian memberikan sepucuk bunga seraya berkata, "Semoga pekerjaanmu mudah, Cicek Hatun." Dengan tersenyum, Alcicek mengucapkan terima kasih. Kemudian dia pun pergi bersama Alpennya. Bayindir yang memperhatikan mereka dari balik kedainya, dia berkata, "Aktemur, wah Aktemur, kau seharusnya tidak melihat apa yang menjadi milikku. Darahmu halal bagiku sekarang. Aku harus bergerak cepat sebelum burung keluar dari sarangnya. Hussein, tunggu di sini." Kemudian Bayindir menghampiri Alcicek dan Bengge Hatun yang saat itu juga baru tiba. Lalu berkata, "Bengge Hatun, aku ingin berbicara denganmu jika kau tersedia." Kemudian Bengge Hatun memerintahkan Alcicek untuk pergi mengambil barang dari pedagang. Lalu bertanya kepada Bayindir, "Ada apa, Bayindir Bey? Apa yang begitu rahasia?" Dan Bayindir menjawab, "Ini hal yang bagus, tapi aku tahu ini bukan saat yang tepat. Tapi itu akan semakin sulit saat kita menunggu." Mendengar ini Bengge Hatun bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Dan Bayindir menjawab, "Bengge Hatun, kita sudah lama saling kenal. Baik Oktembe dan kamu mengenalku dengan baik. Aku mengenalmu. Yang aku katakan adalah, aku ingin menikahi putrimu, Alcicek." Mendengar ini Bengge Hatun bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Kau belum pernah menyebutkan hal ini sejauh ini. Kenapa sekarang?" Dan Bayindir menjawab, "Valide Sultan bilang bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini sebelum aku menikah. Dan aku semakin tua. Dan aku pikir aku lebih baik menjadi kerabat Oktembe. Aku tidak akan mengecewakanmu, insya Allah." Mendengar ini Bengge Hatun mengatakan, "Astagfirullah, Bayindir Bey. Tapi kau harus berbicara dengan Oktembe tentang ini, bukan denganku." Dan Bayindir mengatakan, Tentu aku akan bicara padanya. Tapi aku mengenalmu, Bengge Hatun. Kata-katamu lebih berarti bagi Oktembe daripada kata-kata orang lain. Tolong beritahu dia tentang niatku. Dan aku akan mengunjungimu di waktu yang tepat dan meminta gadis itu. Dan siapa tahu, mungkin Valide Sultan akan ikut denganku untuk melamar Alcicek. Baiklah, sampai jumpa." Alcicek yang menyaksikan hal itu dari kejauhan membuat dirinya sangat kaget dan tidak berdaya. Kemudian pergi dari sana. Ternyata Bayindir pun sudah memperhatikannya, lalu mengatakan, "Alcicek Hatun, kemana kamu pergi sekarang?" Sementara itu di markas Olof, dengan menunjukkan sebuah peta, dia mengatakan kepada Kantaku Zenos, "Koyun Hisar, Kopru Hisar, Lefke, Kadirli. Inilah tempat-tempat yang kemungkinan besar akan diserang oleh Osman. Lefke adalah yang terkuat. Dia tidak akan menyerangnya. Tapi yang lain?" Seketika Kantaku Zenos mengatakan, "Kasih lain memperkuat pertahanan mereka saat kita kehilangan Marmaracik." Namun Olof mengatakan, "Tidak cukup. Kau akan pergi ke Kadirli, dan aku akan pergi ke Kopru Hisar. Jika Osman menyerang tempat lain,
kita akan bersatu di dekat Karatas dan pergi kemanapun dia menyerang. Lalu Kantakuzenos mengatakan, Bayindir, jika dia tahu kemana Osman akan menyerang, itu akan lebih mudah bagi kita. Dan Olof mengatakan, pengkhianat berada di dekat Osman. Bayindir akan membawa kematian padanya. Lalu Kantakuzenos mengatakan, bagus. Olof, sekarang aku harus yakin tentang kesetiaanmu padaku. Mendengar ini Olof bertanya, apa yang kau inginkan? Dan Kantakuzenos menjawab, sementara kita berperang melawan kaum barbar muslim, aku ingin kau meninggalkan kekafiran dan menjadi orang Kristen. Jadi, aku bisa yakin tentang kesetiaanmu. Mendengar ini membuat mereka semua kaget. Kemudian Olof mengatakan, nenek moyangku meninggalkan agama mereka sendiri dan menjadi Kristen. Tapi, aku tidak bisa menjanjikan ini. Lalu Kantakuzenos mengatakan, jika kamu bisa melakukan ini, kamu akan menjadi prajurit setia Bizantium. Maka, semua yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Dan Olof mengatakan, aku menunjukkan kesetiaanku kepada Bizantium dengan mengorbankan saudaraku. Tapi, aku akan memikirkannya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.